Ya. Yang saya hormati Bapak Ketua Komisi E dan seluruh rombongan Bapak Ibu sekalian dari Komisi E, dan yang saya hormati Kepala Desa Bawah Matarbo, dan Bapak-bapak sekalian yang saya hormati sebagai tokoh adat, tokoh masyarakat yang ada di desa kita yang tercinta ini. Saya ada yang belum kenal mungkin, tapi kebanyakan sudah kenal karena kita sama-sama urudihan di sini. Saya Ibu Ria Kolombanua. Jadi sekali lagi saya sampaikan rasa syukur bisa berkali-kali kemari dengan dengan rasa syukur, dan pada hari ini kita lebih berbahagia karena khusus datang dari provinsi, bapak-bapak sekalian yang terhormat dan ibu-ibu juga dari Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara yang sebagian tugasnya adalah membidangi kebudayaan. Itu sebabnya kita datang kemari, karena kita tahu bahwa Kepulauan Nias itu mempunyai satu nilai budaya yang luar biasa, dan khususnya desa kita yang tercinta ini. Nah, ini adalah kesempatan yang baik sekali, kesempatan yang luar biasa bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dari anggota DPRD Komisi E Provinsi Sumatera Utara. Yang saya hormati Pak Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, Pak Asisten 2, Pak Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, dan seluruh yang hadir pada sore hari ini. Pertama, mohon maaf Pak Ketua, Pak Bupati tidak bisa hadir karena beliau masih posisi di Pulau Batu, karena ada juga acara yang sudah terjadwal di sana. Demikian juga Pak Wakil Bupati. Kebetulan tadi langsung ke Lelewau Pak ya, kalau saya tidak salah informasi, ya Bu Pak Bu ya, itu tadi informasi, sehingga mungkin kita tadi satu pesawat, tapi cuma karena tidak kenal, ya kan gitu ya, sehingga kita tidak saling ya. Saya sengaja harus kembali cepat Pak, aturannya masih ada rapat hari ini di Medan, tapi ketika saya dapat informasi kemarin karena Pak Bupati masih berada di luar, kemudian mungkin juga Pak Wakil Bupati ada sesuatu, sehingga tadi pagi saya putuskan untuk langsung kembali ke Nias Selatan, dan tadi dari bandara langsung saya ke sini karena saya lihat di jadwal jam 14, manakala saya yang kalah, ya kan gitu ya, sehingga saya tadi langsung ke sini. Bapak Ibu yang kami hormati, apa yang disampaikan oleh Ibu Ria tadi, bahwa secara nasional desa ini sudah ditetapkan sebagai desa cagar budaya, sudah ditetapkan, dan terima kasih kita menuju ke heritage yang akan ditetapkan secara dunia melalui UNESCO. Kami yakin dan percaya kedatangan komisi hari ini cukup luar biasa. Atas nama pemerintah Kabupaten Nias Selatan, apresiasi. Ya, moga-moga kedatangan Komisi E ini, kue yang ada di Provinsi Sumatera Utara ini bisa dibagi di desa ini Pak. Karena bagaimanapun kalau hanya pemerintah daerah ini juga tidak akan mampu. Ya, perlu kami sampaikan kepada kita, ketika saya jadi kepala Bapeda, aspal dari bawah tadi itu masih lapen Pak. Ketika itu jadi lapen, sekarang Wali Kota Gunung Stoli waktu itu Kadis kami putuskan supaya ini bisa hot mix. Puji Tuhan sampai hari ini masih bertahan. Kalau dulunya ini masih lapen, maka orang mau datang ke sini enggan Pak, karena jalannya jelek. Kenapa ini saya sampaikan? Ini mungkin melalui Komisi E. Itu desa yang ada di Berenadu, asal usul mulanya orang Nias, ada di Nias Selatan Pak. Kita sudah membangun dari Lahusa menuju Gomo, sudah hot mix. Menuju ke asal usul Nias ini juga, di desa Berenadu ini juga mungkin menjadi perhatian daripada pemerintah provinsi. Kita juga di daerah ini akan melakukan hal-hal seperti itu, tapi barangkali sinergisitas pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tentu ini yang sangat kita harapkan. Terima kasih kunjungan di sini, dan kami yakin dengan kedatangan Komisi E hari ini di desa tradisional ini mungkin angin segar bagi kami. Memang
berdasarkan kerjasama kita beberapa waktu yang lalu dengan Universitas UBA Jepang bersama dengan Universitas UGM, bahwa merubah sedikit pun ornamen yang ada di rumah adat ini harus ditangani oleh ahlinya, karena mereka juga sudah menghitung Bapak Ibu berapa jumlah batu yang ada di halaman desa Bahu Mataluhu. Mereka sudah menghitung itu, dan apabila itu dipindahkan, mereka bisa tahu di mana pindah itu batu, karena mereka sudah mendata batu-batu yang ada di halaman desa Bahu Mataluhu ini. Nah, memang mau tidak mau ada kesulitan daerah untuk bagaimana memaintenance daripada rumah adat ini, ya, terutama dari sisi finansial yang sangat terbatas di daerah. Penyerahan cenderamata dari pemerintah Kabupaten Nia Selatan kepada perwakilan pimpinan Komisi E pada Pak Dimas. Dimas Duha. Fatuna ada kena giluah ada pasekda. Fatuna ada giluah kena pasekda. Dijelaskan apa itu Pak Sekda? Dijelaskan apa itunya yang supaya tahu. Perang, ya, ini kalau perang ini, kalau ini di inilah pertahanan. Oh. Nggak kena. Kalau di ini ditebas. Namanya? Kalabubu. Ini kalabubu. Kalabubu, ya jelas, biar jelas. Ini terbuat dari tempurung kelapa. Tempurung kelapa ini. Ya, tempurung kelapa itu Pak. Izin Pak. Lauli. Sama. Ya. Penyerahan selendang kepada anggota DPRD oleh tokoh-tokoh masyarakat di Desa Bahu Mataluhu secara serentak simbolis. Bersama dengan yang disampaikan Pak Karis tadi mengenai keluhan rumah adat secara itu saja yang saya sampaikan. Kalau saya sampaikan dan kalau saya lihat berkait di rumah ini Pak, ya kalau target saya, karena saya sering tinggal di sini selaku penghuni pemilik atau penghuni rumah ini. Kalau menurut penilaian saya, kondisi rumah ini kurang lebih 20 tahun ke depan mungkin sudah cabut atau sudah rusak. Kalau saya lihat mengenai kondisi rumah ini, tetapi kalau mengenai Bapak di surga, mungkin lebih dari yang 20 tahun. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, yang dikatakan Pak Karis tadi, sangat-sangat kami beruntung secara khusus di Bahu Mataluhu mengenai kedatangan Provinsi Sumatera Utara dengan Ibu Kadis Provinsi Sumatera Utara. Itulah yang saya sampaikan mengenai kondisi rumah ini. Walaupun sudah banyak orang pengunjung mengatakan diadakan di rumah ini mengenai apa itu rehab total, mustahil tidak mungkin terjadi semuanya. Kalau diadakan ini dilaksanakan itu rehab total. Tetapi kalau yang kami sampaikan ini, kalau satu persatu diperbaiki yang sudah lama itu, mungkin bisa berhasil diubah itu. Tetapi kalau yang saya katakan tadi mengenai rumah ini laksanakan dengan rehab total mungkin bakal tidak jadi. Itulah yang saya sampaikan. Lebih
saya minta atas nama tokoh adat dan tokoh masyarakat menambah apa yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi, saudara-saudara kami. Satu perlu saya sampaikan dulu bahwa beliau ini adalah garis keturunan laki-laki dari rumah ini. Sedangkan Pak Kades dengan saya adalah garis keturunan perempuan dari rumah satu. Jadi itu satu perkenalan. Kedua, saya sangat respect sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi, bahwa memang harus diperjuangkan melalui Ibu Kadis dengan Bapak-Bapak Komisi E tentang hak paten. Karena memang sekarang ini dengan banyak sekali, bahkan tidak muluk-muluk sekarang eksodus alat-alat kebudayaan Nias sudah sampai ke Jawa. Nah, jangan nanti sampai seperti yang kejadian bahwa Malaysia mengklaim bahwa tonggeng adalah milik mereka. Ini yang perlu kita antisipasi. Jadi untuk itu Ibu Kadis dengan Bapak-Bapak Komisi E, kami harapkan supaya persiapan ke depan perjuangan untuk paten daripada jalan. Yang kedua, tidak lepas dari ini budaya bahwa Pemda sangat bersyukur kepada peran dari Lanang Angkatan Laut yang ingin merehab kurang raja pemilik rumah itu, dan mungkin itu juga merupakan ikon dari budaya kantor di sini. Jadi digadang-gadang untuk dijadikan menjadi pahlawan nasional beliau itu. Doa kita semoga terrealisasi ke depan. Yang kami hormati seluruh jajaran aparat pemerintah kabupaten dan terkhusus tuan rumah yang menempati Omo Sebuah yang menerima kami pada hari ini dengan penuh sukacita, bersama Bapak tuan rumah juga Pak Kepala Desa yang kami hormati. Pertama sekali saya perkenalkan diri saya beserta rombongan yang hadir bersama kami pada hari ini. Saya sendiri, nama saya Dimas Triaji dari fraksi Partai Nasdem. Dapil saya dari Sedang Bedagai dan Tebing Tinggi. Jadi saya dari pesisir timur. Kalau di sini pesisir barat, paling barat lagi malah. Pesisir baratnya Sibolga biasa dibilang orang. Di sebelah kanan saya Pak Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara Bapak Hendra Cipta dari fraksi Partai PAN. Lalu tuan rumah juga sebenarnya yang menerima kami dengan penuh sukacita, penuh penyambutan yang hangat, Ibu Megawati Zebua. Sudah sama-sama kenal. Pak Berkat Lauli dari fraksi Partai Nasdem. Yahobu. Ada Pak Ingan Amin, fraksi Gerindra. Yahobu. Di sebelahnya ada Pak Marajak Sarhab, fraksi PKS. Yahobu. Ibu Tia Anggraini, Gerindra. Ibu kami yang cantik ada Ibu Anita dari fraksi Demokrat. Lalu yang paling ujung itu ada Pak Jafarudin Harahap dari fraksi Nusantara P3. Sebelah kiri saya Pak Dr. Haryanto fraksi PKS. Pak Waradana Baban fraksi PDIP. Merdeka. Pak Dr. Mustafa fraksi Partai Nasdem. Pak Mayudin Salim Batubara. Lalu ada Ibu Irum dari Dinas Pariwisata yang juga di dinas baru 1 bulan kurang lebih ya, yang akan mengurusi juga fokus terhadap peninggalan purbakala. Mana ya? Di bawah dia. Peninggalan sejarah. Satu lagi ayat di bawah. Pak, tadi satu lagi mungkin di bawah
Pak Samsul Bahri Batubara dari fraksi Partai Golkar. Bapak Ibu sekalian, jalan-jalan ke Sorake naik mobil Pajero. Di tengah jalan terkena hujan. Hari ini Komisi E datang ke Baul Mataluhu. Semoga membawa kebaikan dan keberkahan. Jadi supaya ada kali kita di sini. Ini hanya di sini loh dia ini pintar ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kami biasa juga di dapil saya, khususnya di pesisir timur itu pasti ada pantun biasanya. Dalam acara resmi sekalipun. Maka tadi saya pikir apa pantun. Maka tadi saya diam tadi rupanya dibaca juga sama wakil ketua. Kami hadir di sini Bapak Ibu. Pertama sekali memang ingin melihat langsung, meninjau langsung bagaimana keadaan, bagaimana situasi, dan apa kebutuhan khususnya daripada hal-hal yang berkaitan dalam mitra kerja kami di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Hari ini kunjungan kami di Nias selama 3 hari, diawali dengan kunjungan di desa kita di Baul Mataluhu untuk mengenai kebudayaan. Besok kami ada kegiatan dengan Dinas Pendidikan dan juga dengan cagar budaya di Gunung Sitoli dari Jumat. Perlu kami sampaikan, saya sendiri pertama sekali sampai di Pulau Nias ini di usia saya sekarang, usia saya 29 tahun. Sekian lama baru saya sampai di Pulau Nias. Ternyata ada Ibu Anita yang baru ini juga sampai di Nias. 60 lebih. Berapa, Bu? Udah setengah abad lebih. Setengah abad lebih. Terus juga ya. Oh, lebih ngeri lagi. Dari Bapak Ibu sebuah kebanggaan bagi kami, bagi saya khususnya secara pribadi. Ternyata bisa sampai juga melihat langsung, bahkan bertemu dengan pemangku-pemangku kepentingan, pemangku-pemangku adat, tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat yang kami banggakan. Jika melihat tadi disampaikan, mendengar juga semua usulan, semua masukan dari saudara-saudara kami yang berada di sini terkait apa kebutuhannya, kami kira memang kami hadir di sini untuk menyerap seluruh kebutuhan, menyerap seluruh aspirasi apa yang ingin dimasukkan atau ingin dikerjakan ke depan. Tadi saya diskusi singkat dengan Pak Sekda. Memang butuh integrasi dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Kenapa? Kita sama-sama tahu sawah lunto di Sumatera Barat itu baru tahun lalu ditetapkan sebagai warisan budaya UNESCO di Sumatera Utara. Baru tahun lalu. Itu rentetan pengusulan itu sudah sejak 2015-2016. Artinya tidak mudah, tidak juga singkat waktunya. Saya secara pribadi melihat kalau di sana yang dijadikan objek adalah sejarahnya. Bagaimana objek atau bangunan-bangunan di sana, apa yang masih ada itu memiliki nilai historis yang tinggi. Ada aspek teknologi masa lalu yang bekerja dengan berakulturasi dengan kebudayaan yang sampai sekarang masih mempengaruhi kultur masyarakat di Sawah Lunto. Itulah salah satu aspek yang dilihat oleh UNESCO ketika menetapkan Sawah Lunto menjadi warisan budaya. Kalau kita lihat desa Baul Mataluhu pada hari ini, sebenarnya secara pribadi, karena saya juga bukan ahli geologi, saya bukan ahli sejarah, tapi saya melihat Sawah Lunto itu yang dijualnya adalah masa lalunya. Masa lalunya, karena tambangnya juga sudah jadi objek pariwisata, gua-gua terowongannya sudah jadi objek pariwisata. Kita di sini ada masa lalu, ada hari ini, dan masih akan menatap masa depan. Masih berfungsi semua dengan baik. Bangunan di sini, tatanan adat, istiadat semua masih berfungsi seperti yang dilestarikan sejak tahun-tahun sebelumnya, sejak masa-masa sebelumnya. Artinya sudah ada poin plus di sini.
Jadi di sini sudah ada aspek budaya, aspek sejarah, arsitektur, dan akulturasi dan sebagainya, semua melebur menjadi satu dan masih berlanjut. Sebenarnya sudah sangat aspek-aspek itu sudah sangat positif untuk bisa kita kawal bersama nanti di pengajuan sebagai warisan budaya UNESCO. Tadi yang belum saya dengarkan dari keterangan Dinas Pariwisata, belum dipaparkan atau tidak disampaikan, misalnya berapa kunjungan turis ke sini per minggu atau per hari atau per bulan yang dihitung, dan dampaknya kepada desa kita ini apa, bagaimana? Itu juga tadi saya sebenarnya ingin mendengar. Kenapa? Di Thailand, Bapak Ibu sekalian, di Thailand itu ada sebuah desa namanya Panyi, tulisannya P-A-N-Y-I. Itu desa di atas laut. Desa di atas laut, dia bukan darat. Dia cuma pakai kayu-kayu penopang juga dari bawah. Orang datang ke situ hanya ingin melihat satu objek pariwisata, ada bukit, bukitnya lurus, bukit kapur. Cuman dulu di situ pernah dijadikan syuting pariwisata, syuting film Hollywood, James Bond. Jadi hanya itu yang dijual, karena di situ ada bukit yang pernah dijadikan syuting film Hollywood. Sampai hari ini, sedangkan itu James Bond-nya itu tahun 80-an itu. Bukan James Bond yang sekarang. Dan sampai hari ini di desa Panyi yang dekat dari bukit itu 6.000 per hari turis yang datang. Cuma untuk singgah melihat bukit itu yang pernah dijadikan syuting film, lalu di desa Panyi itu numpang makan siang. Jadi saya melihat di sana saat itu, di sana atraksi yang dijual kalau kita bicara pariwisata, misalnya ada 3A, atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Atraksinya hanya cerita. Di sini pernah syuting dulunya. Kita nggak lihat lagi James Bond-nya di situ. Kita nggak lihat ada peristiwa syutingnya bagaimana. Kita nggak lihat. Kita hanya lihat lokasi, cerita. Nah, kita di Desa Baur Mataluo ini, kita masih original. Memang nilai budaya sangat tinggi. Ada cerita yang bisa disampaikan kepada generasi seterusnya. Saya tahu juga di sini sudah pernah ada produksi film dokumenter yang Saperwila ya. Saya juga pernah diskusi dengan salah satu tim produksinya, Pak Oni Kresnawan. Itu sudah dikemas dengan baik. Sudah banyak faktor-faktor pendukung yang menjadikan kita seharusnya sama-sama sepaham Desa Baur Mataluo ini harus kita jadikan bangunan yang baik ke depan. Kami Komisi E hadir pada hari ini selain menyerap, melihat langsung, juga tadi bantuan-bantuan itu saya kira khususnya tadi yang saya catat, misalnya ada pakaian perang. Di sini saya minta langsung kepada Ibu Kadis Pariwisata untuk segera diusulkan berikan pakaian perang yang terbaik yang bisa dianggarkan di Dinas Pariwisata. Kami di DPRD siap mendukung terkait hal itu. Terkait yang lain, saya pikir tadinya miring lantai ini memang bawaan, ternyata karena faktor usia Pak, usia. Saya kira butuh kajian yang lebih dalam, yang lebih lanjut, analisa ilmiah khususnya yang harus dilanjutkan baik oleh pemerintah daerah. Silakan koordinasi dengan pemerintah di atasnya, apakah provinsi atau pusat. Apa yang bisa kita jembatani, Pak Sekda, kami akan usahakan yang terbaik. Karena memang seringkali kita paham harus, Bapak Ibu sekalian, kemampuan daerah sangat terbatas. Khususnya persoalan penganggaran yang bisa dibangun di daerah tersebut. Itulah fungsinya kita bisa berkomunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Maka dari itu tadi sudah kita sampaikan kepada Ibu Kadis, persoalan jalan juga itu nanti kalau bisa di konsep ada master plan ya Bu ya. Ada master plan atau blueprint yang komprehensif terkait Baur Mataluo ini. Di luar desa kita ini apa yang bisa kita rancang
persoalan jalan, speknya jalannya berapa meter, barangkali itu perlu disiapkan juga secara detail dan komprehensif oleh pemerintah bersama masyarakat tentunya. Nantinya apalagi pasti DPRD Kabupaten juga bisa ikut terlibat di sana. Bagaimana pengusulan dan penganggaran itu bisa dikawal. Salam sejahtera buat kita semua. Yahoo. Saya tidak mengulang lagi memperkenalkan diri. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh pimpinan. Pertama, kami bertiga ada di Komisi E. Saya, Budi Elilaia, dan Ibu Megawati. Dan secara khusus memang setelah kami RDP dengan Ibu Kadis meminta kepada pimpinan untuk kami berkunjung ke desa Bawamataluo dan Pulau Nias secara umum untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tadi pimpinan, waktu pimpinan bicara, Ibu Anita yang langsung menyampaikan kepada saya di Banggar nanti kabupaten akan saya perjuangkan ini. Sekarang yang mana itu? Ini Bapak tunjuk. Ya, berdiri dulu. Ya. Jadi tadi waktu disampaikan Pak Sekda, langsung saya panggil tadi adik ini. Siapa namanya tadi? Beatrice. Apa sudah ada proposalnya? Dari dulu disampaikan sudah pernah diajukan. Kalau sudah pernah ada pengajuannya, kalau sudah ada langsung aja tembak. Di sini banyak anggota Banggar, Pak. Ini Pak Hendra ini Banggar, ini Bapak ini Banggar, saya Banggar. Ya, ini Ibu Anita Banggar, Pak Jafar Banggar. Di sini banyak Banggar, badan anggaran. Jadi sebenarnya saya tadi berpikir kalau sudah disampaikan langsung ada proposalnya, saya kira langsung jadi nih. Kenapa? Karena di sini semua bos-bos di sini, pimpinan partai di sini. Ini pimpinan partai PAN. Ya, ini pimpinan partai P3. Di sana ada ketua pimpinan PKS, Banggar juga. Yang sebelahnya dokter Jadi saya kira saya sendiri sangat bersemangat, ya sangat bersemangat sekali. Hanya saya sedikit memberikan saran sebagai sebuah desa kunjungan wisata. Sekarang ada dibalikkan dia, Pak, wisata berbasis kebudayaan. Jadi yang dijual itu budayanya. Ya, jadi ini yang harus kita perkuat, khususnya di lingkungan kita ini. Salah satu adalah keramatamahan. Ini yang harus disosialisasikan secara masif kepada warga kita. Contoh, saya tidak mengajari, tapi hanya ingin memberikan sebuah contoh aja. Kalau kita masuk dari tangga dari bawah itu, tapi mungkin ini harus diajari, Pak. Apa salahnya warga kita? Ya hobi. Jangan didiamkan tamunya. Ini. Selama ini di mana-mana, tidak hanya di desa kita ini, di desa yang lain, itu sedikit kekurangan kita. Ketika ada tamu datang, kita cuekin aja, biarkan aja dia masuk. Tamu merasa asing dia, tidak ada penerimaannya. Jadi mungkin sekedar saran, karena saya sesama orang Nias, kita tidak ada salahnya saya memberikan sedikit masukan, karena ini satu-satunya destinasi wisata yang dicari di Pulau Nias. Tidak pernah dicari kampung kami di Gunung Sol di sana. Datang ke Gunung Sol ini dicari. Orang datang pasti yang dicari yang paling utama adalah loncat batu, Bawamataluo. Yang kedua, Sorake. Saya sudah mencoret-coret sebelum datang ke sini, karena kami ada juga gereja di sini, di belakang sana. Gereja Pantai Costa Bernakel yang dilayani oleh Pendeta Umuran Bali. Nah, saya pimpinan wilayahnya di Pulau Nias. Tadi waktu saya hubungi dia, kebetulan lagi di Dalam. Saya sering tidur di sini, di rumah beliau di
di Pastori. Jadi saya sudah secara pribadi sebenarnya membuat catatan-catatan kecil. Tapi dengan hadirnya kami di sini, tentu akan lebih memperkuat lagi apa yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak tokoh masyarakat yang ada di Desa Bawah Mataluo ini. Demikian pimpinan yang saya ingin tambahkan. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Atraksi musik tradisional yang hanya ada di Bawah Mataluo yang dipimpin oleh Pak Daya Manal. Ya. Jadi dia menciptakan lagunya Bapak. Yang ini. Yang di tengah. Ini. Oh, yang ini. Sekarang atraksi lompat batu terlihat peserta atraksinya sedang mempersiapkan diri dan rombongan dari Komisi E sedang berada di samping batu untuk menyaksikan langsung lompat batu yang dilakukan oleh anak-anak muda dari Desa Bawah Mataluo, anak-anak muda yang sangat berbakat. Semoga kunjungan Komisi E kali ini bisa mendapatkan
makna yang sangat berguna buat Desa Bawah Mataluo. Ini adalah rumah Omo Sebua yang tadi digadang-gadang atau diminta oleh masyarakat Desa Bawah Mataluo untuk bisa dibangun. Ya. Satu lagi. Ayo lawa, si pandai Omo. Oh iya iya. Udah lah. Gak bisa lah. Ada gol kan ya? Beli dia cikgu. Sekali tadi dia. Beli dia. Iya. Santai. Si Konai Umo. Ayo lawa si pandai Omo. Hati-hati. Malam.